Perkenalkan, nama lengkap saya Alfiana Wulan Aditama STP, biasa dipanggil Bu Vivi kalau di Kaliber. Saya sesuai dengan titel nama belakang saya, STP, Sarjana Teknologi Pertanian. Jadi saya adalah lulusan dari Fakultas Teknologi Pertanian, program beasiswa unggulan kopi kakao. Kebetulan kami disinergikan di jurusan Teknologi Hasil Pertanian kalau di UNED. Nah, mundur ke belakang cerita mengenai Bu Vivi tidak langsung lahir dan besar di kota, tapi Bu Guru adalah anak desa. Saya lahir dan besar di Sempolan. Saya adalah anak desa yang masa kecil saya dihabiskan sama dengan kalian bermain, tetapi waktu saya juga tidak terlalu banyak untuk bermain juga, karena dari kecil saya sudah terbiasa cari uang sendiri. Jadi waktu kecil itu saya juga cari uang saku saya sendiri dengan berjualan petulok keliling kampung gitu ya. Saya juga jualan es. Jadi masa kecil saya juga dihabiskan, kalau katanya orang susah, tapi saat itu saya tidak merasa saya susah, saya bahagia menjalaninya karena ada uang yang saya dapatkan dari sana untuk biaya sekolah saya, untuk beli alat tulis, untuk uang saku, begitu ya. Dari SD Sempolan 2, akhirnya lulus, dipercaya Allah untuk bisa masuk di SMP 11 Jember. Sudah sedikit lebih bagus nih ya, tarafnya sudah jadi anak kota ceritanya. Nah, di Jember saya tinggal berdua dengan kakak angkat saya, tidak dengan orang tua saya. Dan lagi-lagi saya membiayai sekolah saya sendiri. Dengan cara apa? Padahal masih anak SMP, masih kecil gitu ya. Ya sama, dengan cara berjualan. Jadi saya adalah penjual es. Tapi berbeda dengan ketika SD, waktu saya di SMP itu tidak sebanyak bermainnya ketika zaman SD gitu ya. Jadi saya bisanya jualan, bangun sangat pagi, ambil es, kemudian menitipkan di warung-warung. Nah, hasilnya nanti pulang sekolah saya ambil, begitu setiap hari. Saya dari SMP 11 Jember itu di wilayah Kebonsari. Nah, lulus dari SMP, luar biasanya saya dipercaya juga untuk masuk di sekolah favorit di Jember, itu di SMA Negeri 2 Jember. Saya tidak begitu membayangkan saya akan bersekolah di sana karena tadinya saya ingin bersekolah di SMK. Tapi karena orang tua saya mengharapkan saya coba di sana, ya saya coba aja dan ternyata saya diterima gitu ya, alhamdulillah. Nah, saya adalah satu dari beberapa orang yang mengalami masa-masa kurang menyenangkan untuk perkenalan di SMA, karena mungkin saya dari sekolah yang terbilang pinggiran. Jadi saya pernah mengalami masa bullying oleh teman-teman saya gitu, karena umumnya teman-teman di SMA 2 itu dulu dari SMP yang sangat favorit gitu di Jember, sedangkan saya dari SMP 11. Tapi saya tidak lalu berkecil hati gitu. Saya pikir sekolah saya bagus kok, terus kenapa kok harus saya malu? Yang mungkin tidak terlalu difavoritkan seperti SMP 2 misalnya atau SMP 1, tapi saya bangga ada di SMP 11. Nah, waktu akhirnya berlalu, pembulian juga berlalu karena saya bisa berusaha menunjukkan untuk dari SMP 11 nggak masalah, tapi kita bersaing kok, kita bisa bersaing. Saya juga bisa seperti kamu, saya juga bisa mengikuti apa yang kamu bisa, saya juga pasti bisa. Kemudian lulus SMA, saya pertama kali melamar itu di UNESA, di Universitas Negeri Surabaya. Cuman orang tua saya tidak mengizinkan karena inginnya anaknya dari Jember, jadi saya lepas yang di UNESA. Akhirnya saya masuk ke UNED itu ke jurusan THP, Teknologi Hasil Pertanian.
saya sempat tidak betah karena sangat banyak sekali praktikum. Saya tidak punya waktu untuk cari uang gitu. Bisanya ya cuma jualan tadi, saya pengennya nambah, ternyata nggak bisa gitu, waktunya kurang. Karena kalau nggak kayak gitu saya nggak kuliah, saya harus biayain kuliah saya sendiri begitu ya. Nah, terus pernah suatu saat ketika saya semester 4, saya ada program beasiswa unggulan kopi kakao. Jadi biaya kuliah kita dibayarin full, kemudian kita juga dapat uang setiap bulannya sekian ratus ribu. Saat itu sudah sangat banyak untuk saya, dan saya alhamdulillah sekali diterima di program beasiswa itu. Tapi ternyata saya tidak dipindahkan keluar kota, kita tetap ditempatkan di Universitas Negeri Jember. Hanya saja kelasnya sudah berbeda, terus teman-temannya juga sudah berbeda, ada yang dari luar pulau, bahkan ada yang dari luar kota, berbeda dengan kelas saya yang di THP sebelumnya. Kurang lebih itu pengalaman pendidikan saya. Kemudian kalau pengalaman pekerjaan saya sebelum saya di SMK 5 Jember, ini yang mudah-mudahan kalian yang di SMK yang bermimpi setelah SMK itu bisa langsung kerja, kalian boleh mengambil cerita-cerita positif dari pengenalan saya kali ini, dan yang negatif kalian harus buang ya. Nah, oh ya, by the way, sudah pasti tahu semua dong kalau Bu Vivi itu bukan lagi muda, tapi sudah mulai menua karena usia saya 32 tahun ya, dan saya sudah punya 2 anak. Tapi tenang aja, suami saya masih 1 kok. Harus 1 dong ya. Nah, masa muda saya dihabiskan dengan bekerja. Jadi saya pernah kerja di beberapa kota, saya pernah kerja di Jember, kemudian di Probolinggo, dan yang paling banyak waktu saya bekerja itu dihabiskan di Pulau Bali, di Pulau Dewata. Singkat saja, saya pernah kerja di beberapa perusahaan. Kita mulai dari yang paling barat. Di Probolinggo saya pernah kerja di Bank Bukopin sebagai customer service. Kemudian di Jember saya pernah bekerja sebagai wartawan. Itu zaman saya masih kuliah. Itu di tabloid Prestasi di dekat alun-alun Jember. Kemudian saya pernah bekerja di RH Skin Jember di Jalan Tukunojoyo nomor 123, itu sebagai supervisor non medis. Kemudian saya pernah bekerja di Bank Mandiri KC Jember alun-alun, ya di sebelahnya alun-alun, di timurnya alun-alun, itu sebagai sekretaris area manager. Kemudian saya juga pernah bekerja di Lipo di lantai 2F, tepatnya di S Hardware sebagai supervisor customer service. Kemudian terakhir sebelum saya pindah ke SMK 5 sebagai guru, itu saya pernah kerja di Transmart Jember itu sebagai manajer. Nah, kalau di Bali ada banyak sekali pengalaman saya yang mendewasakan saya juga ketika saya di Bali mungkin gitu ya. Karena saya jauh dari orang tua, terus saya harus usaha cari penghidupan saya sendiri, cari tempat tinggal sendiri, cari kos sendiri, bayar sendiri, semuanya serba sendiri gitu. Tapi tidak luput dari doa orang tua saya pasti. Nah, kalau di Bali saya pernah bekerja di FIF, di Gatsu, di FIF Jalan Gatot Subroto maksudnya. Terus saya pernah kerja di PT Diamond Cold Storage. Saya pernah jadi manajer marketing di salah satu perusahaan penjualan daging, sapi, ayam, ya pokoknya daging gitu. Terus saya pernah kerja di PT Diamond Cold Storage sudah ya. Di American Pillow Standard saya pernah juga. Terus saya pernah kerja di Dinas Pertanian Provinsi Bali, itu sebelum saya pulang ke Jawa, itu sebagai pendamping Sumantri di sana. Dan ya pokoknya ada banyak sekali pengalaman kerja saya di Bali, karena di Bali itu sangat
kita mencari lowongan pekerjaan. Lowongannya banyak, tapi bukan mudah mencari kerjanya ya. Mudah mencari kerja itu tergantung kita. Nah, kalau kalian mendengar cerita dari Bu Guru, ada beberapa mungkin dari kalian yang berpikiran, kok Bu Guru gampang banget cari kerja? Ya enggak, sebenarnya enggak juga gitu. Ya sangat sulit juga. Kalian hanya melihat ceritanya pindah sana pindah sini gampang gitu. Padahal tidak semudah itu. Setiap hari saya harus, ketika saya belum bekerja gitu ya, setiap hari saya harus iter lamaran. Tahu iter itu keliling gitu, keliling masukkan 10 sampai 15 lamaran per hari, dikali Senin sampai hari Jumat, karena hari Sabtu kantor itu setengah hari, hari Minggu juga banyak yang tutup gitu. Ada sih beberapa yang buka, tapi banyak yang tutup. Bayangkan aja kalau satu hari 15 lamaran dikali Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, berapa lamaran dan berapa uang kita butuhkan fotokopi. Jadi pasti harus ada yang dikorbankan, mulai dari materi untuk fotokopi, mulai dari fisik kita, karena pasti akan capek sekali itu lamaran. Apakah 15 dalam sehari itu pasti diterima? Ya jelas tidak, sangat tidak. Sudah puluhan kali perusahaan saya masukkan, ditolak, itu juga udah jadi hal biasa begitu. Jadi ada perjuangan lebihnya kalau kita mau sesuatu yang lebih. Nah, kalian juga harus seperti itu. Sekolah pun juga begitu. Dulu Bu Vivi menganggap tidak akan bisa lulus dengan nilai yang bagus dari SMA 2, sempat berpikiran begitu, tapi hati saya bilang kalau saya mikir kayak gitu, maka itu juga yang akan saya dapat. Begitu, ya. Nah, kalian harus berpikir positif dulu, baru semuanya juga akan berjalan secara positif. Pasti dari pikiran akhirnya kalian, oh iya, kalau aku bisa, berarti aku harus begini. Akhirnya dengan sendirinya akan mengolah seperti itu. Nah, satu lagi, saya bukan orang yang dilahirkan langsung cerdas, tidak sama sekali. Sampai hari ini saya merasa saya orang yang biasa saja, tapi saya beruntung jadi orang yang tidak mau kalah dengan orang lain, dan itu yang harus kalian ambil dari cerita Bu Vivi ini. Mudah-mudahan menginspirasi kalian untuk bisa lebih percaya diri, lebih semangat lagi untuk mengejar masa depannya. Saya percaya kalian semua bisa. Bu Vivi aja yang biasa bisa. Bahkan Bu Vivi tidak dilahirkan dari keluarga yang kaya raya. Bu Vivi dilahirkan dari keluarga yang sangat biasa saja. Rumah Bu Vivi juga gedek dulunya, beralaskan tanah. Gedeknya malah bolong-bolong, orang tua saya tidak bisa ganti gedek gitu. Tapi kenyataannya kalau kita mau usaha, Allah pasti akan memberikan jalan yang beda gitu. Kalian juga pasti bisa. Jangan berkecil hati karena kondisi perekonomian keluarga kalian, akhirnya kalian tidak percaya diri, atau karena kemampuan kalian, saya nggak pintar, terus akhirnya kalian juga apa adanya saja di kelas gitu. Jangan seperti itu ya. Terus apakah Bu Vivi tidak pernah jadi anak yang nakal? Ya pasti pernah lah. Saya juga pasti pernah muda kayak kalian ya kan, gak langsung lahir tua begini. Pasti kalian sudah tahu lah kalau saya adalah jokinya drag dulu ketika saya muda. Sudah pasti pernah mendengar itu kan ya. Nah, kalau orang bilang kayak gitu nakal, tapi saya bisa membuktikan kok sama orang kalau tidak semuanya anak yang seperti itu akhirnya hanya bisa dicap jelek. Kalian pun juga bisa seperti itu. Jadi semangat terus belajarnya dalam hal apapun, tidak hanya untuk mencari nilai dan nilai, tapi belajar itu dalam segala hal. Sifat, sikapnya orang, omongannya orang, kalian harus pelajari baik-baik. Nah, tadi perkenalannya kan sudah. Sekarang saya akan lanjutkan dengan kontrak pembelajaran. Kalau ada satu kelas yang mungkin sangat lama sudah pernah saya ajar selama 1 tahun gitu ya, kali ini saya akan memperbaiki kontrak belajar
daring atau online. Jadi simak baik-baik apa yang akan saya jelaskan berikut mengenai kontrak pembelajaran. Begitu juga dengan kelas yang sama sekali belum pernah saya ajarkan ya. Silakan disimak baik-baik. Oke, berikut adalah kontrak belajar daring di mata pelajaran Bu Vivi. Kita langsung aja ya. Di kontrak belajar kali ini itu ada kewajiban guru dan kewajiban siswa. Kita mulai dari kewajiban kalian sebagai siswa. Diingat ini baik-baik. Selama sekolah daring, saat pembelajaran berlangsung, kita tidak bisa bertatap muka secara langsung ya, sehingga untuk memastikan pembelajaran, terutama di pembelajaran Bu Vivi, itu agar tetap berjalan sesuai dengan tujuannya, maka kontrak ini wajib dipatuhi, dan jika tidak, maka akan ada risiko yang harus ditanggung. Nah, ada 6 aspek kontrak pembelajaran di mata pelajaran Bu Vivi. Yang pertama adalah aspek afektif, kedisiplinan, attitude, keaktifan, presensi, dan yang terakhir adalah scoring. Saya jelaskan satu persatu secara singkat. Aspek afektif. Bagi Bu Vivi, akhlak, sikap, moral, sopan santun itu jauh lebih penting daripada angka di lembar ujian kalian. Sekali lagi, akhlak kalian, sikap, dan sopan santun kalian itu jauh lebih penting. Yang kedua adalah kedisiplinan. Tepat waktu mengerjakan setiap tugas kalian, dan jika ada kendala, wajib memberitahukan kepada Bu Vivi langsung. Keterlambatan pengumpulan tugas akan saya kurangi menjadi 10. Akan saya kurangi 10 nilai maksudnya. Jadi kalau misalkan ada kendala apapun, silakan usaha untuk menghubungi Bu Guru. Via Wapri boleh, di Classroom boleh, telepon lebih bagus lagi. Jelaskan apa kendala kalian. Oke. Kita lanjut, yang ketiga adalah attitude. Saya adalah orang yang santai, tidak terlalu suka marah kalau di kelas. Ya kan, kalian pasti sudah tahu itulah ya. Tapi jangan pernah sekali-kali pancing saya untuk marah. Kalian pasti gak bakal suka kalau ngeliat Bu Vivi marah, karena marahnya luar biasa. Yang keempat adalah keaktifan kalian. Aktif dan peduli. Kalau kalian peduli dengan diri kalian, maka Bu Vivi juga akan peduli dengan kalian. Tapi kalau kalian sendiri gak peduli dengan diri kalian, Bu Vivi mah bodo amat gitu. Maksudnya peduli di sini adalah misalnya nih, kondisi ada tugas dari Bu Guru, tapi masih Bu Guru yang harus ngoprak-oprak kalian. Ayo, ada tugas ya, jangan lupa dikerjakan maksimal hari segini. H-2, saya ingatkan lagi, Rek, jangan lupa ya. Terus saya masih harus ngecek lagi siapa yang sudah, siapa yang belum. Nah, kalau bisa, kalian tuh peduli, tidak harus menunggu Bu Guru yang ngoprak-ngoprak, tapi kalian sendiri yang harus ingat, aku sudah mengumpulkan tugasnya Bu Vivi belum ya? Itu harus kalian yang aktif, begitu ya. Nah, yang kelima adalah presensi. Siswa yang tidak mengikuti daring selama 3 kali berturut-turut tanpa konfirmasi langsung akan dilaporkan ke wali kelas dan BK. Dibaca sendiri sekali lagi, dan saya rasa sudah jelas ya untuk hukumannya apa. Kemudian yang keenam adalah scoring atau penilaian. Nilai kalian akan sangat tergantung pada poin yang pertama. Apa itu poin pertama? Poin pertama adalah aspek afektif. Kemudian, tapi tidak hanya aspek afektif saja ya. Di situ ada keaktifan kalian, kesungguhan kalian, tugas harian kalian itu rajin dikerjakan apa tidak, ulangan kalian itu bagaimana, UTS dan UAS pastinya. Nah, itu kontrak pembelajaran untuk kalian. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan kalian komentar. Komentarnya boleh di YouTube saya, boleh juga di Classroom ataupun Wapri saya, bebas ya. Nah, tapi bukan kalian saja yang saya beri kontrak pembelajaran, tapi ada kewajiban saya sebagai guru, dan saya akan mengingat ini baik-baik. Saya wajib mengecek kehadiran kalian di kelas daring saya. Jadi kalian sudah ngumpulin tugas atau belum, kemudian kalian ada kendala apa, itu saya wajib ngecek. Nah, saya juga harus memberikan pelajaran sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
Cuman untuk pertemuan pertama ini saya mohon maaf, barangkali kita masih ada kekurangan di sana sini ya, karena masih permulaan. Kedepannya kita berdua, saya sebagai guru dan kalian sebagai siswa, harus disiplin belajar daring sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh sekolah. Kemudian jika saya tidak memberikan pelajaran daring selama 3 kali berturut-turut tanpa konfirmasi, silakan kalian melaporkan saya ke wali kelas, kajur, ataupun kepala sekolah. Nah, berikutnya, jika saya tidak peduli terhadap permasalahan kalian, kendala kalian, tahu-tahu saya kasih 0 aja, tahu-tahu saya kasih jelek nilainya misalnya, maka ketua kelas berhak melaporkan saya kepada wali kelas dan kajur, atau bahkan kalian mau melaporkan saya ke kepala sekolah, silakan, itu hak kalian. Yang terakhir, guru wajib bersedia dihubungi untuk urusan pembelajaran selama jam efektif daring berlangsung. Maksudnya, misalnya pembelajaran saya antara jam 8:30 sampai jam 10. Selama 1,5 jam itu saya harus fast respon, tidak boleh slow respon. Nah, kecuali jam pelajarannya jam 8:30 sampai jam 10, kalian menghubunginya saya jam 1 dan saya slow respon, itu harap dimaklumi ya. Begitu saja kontrak pembelajaran di mata pelajaran saya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan kalian komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dulu, terima kasih kalian sudah menonton dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan banyak